Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak tim evaluator Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Kapolres Pati, yang kami hormati Bapak Wakapolres Pati, yang kami hormati seluruh peserta untuk yang hadir dalam kegiatan tes evaluasi pada malam hari ini. Pertama-tama yang utama tidak lupa kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas terkait dengan evaluasi pelayanan publik. Mohon izin sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kami Kisno Haji Budi Widarjo, pangkat AKP selaku Kasat Ilkam Polres Pati. Untuk menghemat waktu, izinkan kami untuk memaparkan 6 aspek terkait dengan pelayanan publik. Aspek yang pertama yaitu terkait dengan kebijakan pelayanan. Terkait dengan kebijakan pelayanan, di masa pandemi ini kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam pelayanan SKCK, yaitu sebelum memasuki ruangan pelayanan, penerima pelayanan SKCK mencuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kemudian tersedia hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh, lanjut. Kemudian pemohon wajib menjaga jarak pada saat di ruang tunggu. Kemudian untuk loket diberikan jarak dan pembatas antara petugas dan pemohon. Untuk tempat duduk Bapak, kita juga sudah berikan tanda silang untuk menjaga jarak. Lanjut. Berikut ini adalah penyusunan standar pelayanan dan maklumat. Jadi standar pelayanan dan maklumat ditandatangani dan dibahas oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, bahkan perwakilan dari pengusaha juga. Lanjut. Untuk data dukung yaitu acara penyusunan dalam standar pelayanan dan maklumat. Berikut juga ada daftar hadir dalam penyusunan standar pelayanan dan maklumat. Lanjut. Untuk Kapolres Pati sebagai standar pelayanan, itu data dukungnya Bapak. Lanjut. Demikian juga dokumen maklumat dan standar untuk waktu pelayanan dalam penerbitan SKCK. Dalam penerbitan SKCK untuk standar waktu pelayanan untuk baru 20 menit, kemudian perpanjangan juga 20 menit. Lanjut. Untuk kebijakan pelayanan, standar pelayanan, kita juga ada persyaratan-persyaratan untuk SKCK baru, kemudian SKCK perpanjangan, dan mekanisme penerbitan SKCK. Lanjut. Untuk tarif penerbitan SKCK sudah
sesuai dengan PP 76 tahun 2020, yaitu sebesar Rp30.000. Lanjut. Untuk data dukung dokumen pelayanan, yaitu maklumat standar pelayanan publik di Satintelkam Polres Patuhi. Kemudian untuk pembuatan SKCK kita juga ada mekanisme terkait dengan alur dalam pembuatan atau pengajuan SKCK. Lanjut. Untuk publikasi standar pelayanan, kita juga sudah publikasikan melalui videotron di Pemkab Pati, kemudian melalui media cetak Jateng Pos, kemudian kita juga pasang spanduk di perempatan Stadion Joyo. Lanjut. Dan kita juga publikasi melalui website, medsos, yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter. Lanjut. Untuk sosialisasi standar pelayanan kita juga berikan berupa leaflet atau brosur. Lanjut. Kemudian ada juga katalog juga Bapak. Lanjut. Kita juga sosialisasikan melalui website Samin News, kemudian Muria Suara Merdeka.com. Lanjut. Untuk publikasi kita juga publikasikan melalui Solayan, kemudian SWBU, di radio Pas FM, dan papan pengumuman di kantor DPRD Pati. Lanjut. Kemudian di Pasar Puri kita juga sosialisasikan di Kadisnaker dan kantor Dukcapil. Lanjut. Terkait dengan standar pelayanan, kita juga ada sistem nomor antrian, yaitu mesin nomor antrian elektronik, kemudian ada layar monitor untuk petugas, kemudian print out hasil antrian, ada juga speaker pengeras suara di dalam maupun di luar ruangan. Kemudian terdapat layar monitor nomor antrian untuk pemohon. Lanjut. Sedangkan ini tersedia nomor antrian manual Bapak, apabila kita ada gangguan listrik, maka yang kita gunakan, atau gangguan terkait dengan alat, kita gunakan antrian manual. Lanjut. Terkait dengan standar pelayanan, kita lakukan monitoring dan evaluasi selama 3 bulan. Ini untuk bulan Maret tahun 2021. Untuk lanjutan kita ada surat undangan, daftar hadir, dan dokumentasi. Lanjut. Kemudian kita bulan Juni, per 3 bulan kita monen, ada dokumentasi juga, surat undangan, dan daftar hadir. Lanjut. Dan ini untuk monen bulan September. Lanjut. Terkait dengan sistem pelayanan publik, terdapat maklumat pelayanan yang kita publikasikan melalui media sosial, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, juga melalui website www.patijatengpolri.co.id. Lanjut. Kemudian kita juga publikasikan terkait dengan survei kepuasan masyarakat, yaitu melalui Facebook dan Instagram, kemudian kita
cetak dan kita pasang untuk publikasi di ruang pelayanan publik, dan kita juga ada mesin IKM elektronik di ruang pelayanan publik. Lanjut. Kita juga publikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, yaitu di media cetak Suara Mulia Jateng melalui website, kemudian medsos. Lanjut. Untuk SKM bulan Juni tahun 2021 kita mendapatkan nilai 86,89, kemudian bulan Juli kita naik sedikit 86,92, kemudian untuk bulan Agustus tahun 2021 kita mendapatkan nilai 92,52. Lanjut. Untuk survei kepuasan masyarakat, ini contoh untuk pengisian belangko manualnya. Lanjut. Kemudian ini secara link, biasanya melalui HP untuk pengisian survei. Lanjut. Yang aspek kedua terkait dengan profesionalisme SDM, ini petugas kami yang mempunyai kompetensi dari 5 personil, sementara baru ada 3 yang memiliki sertifikat atau mendapatkan pelatihan terkait dengan pelayanan. Lanjut. Ini bukti dari sertifikat tersebut, Bapak, dari petugas kami yang sudah mendapatkan untuk pelatihan. Lanjut. Ini berupa skep untuk petugas-petugas kami bahwa data dukungnya. Lanjut. Terkait dengan responsif, layanan SKCK yang secara cepat, yaitu kita terbitkan sprint terlebih dahulu, kemudian ada pelayanan SKCK di mall pelayanan publik, kemudian SKCK keliling, dan di Stadion Joyo, kemudian SKCK kita memberikan pelayanan atau delivery kepada SKCK untuk ibu hamil. Lanjut. Kita budayakan senyum, sapa, salam, serta sopan santun dalam melayani pemohon. Berikut untuk data dukung, yaitu berupa name tag, kemudian ada termogan, dan kita ada juga petugas untuk pelayanan. Lanjut. Kemudian kita ada juga kode etik, dan kita pasang banner di ruang pelayanan publik, serta itu ada lampiran data dukung kode etik pelayanan di lingkungan Polres Pati. Terkait kode etik kita publikasikan melalui website Polres Pati. Lanjut. Terkait dengan integritas, kita berikan reward terhadap petugas pelayanan yang terkait dengan kepuasan terhadap pelayanan SKCK. Lanjut. Aspek ketiga yaitu terkait dengan sarana dan prasarana. Untuk sarana prasarana kita sudah ada penunjuk arah untuk lokasi pelayanan SKCK di lingkungan Mako Polres Pati, kemudian sedia tempat parkir yang luas, aman, nyaman, dan mudah diakses. Kemudian ada petugas parkir, terdapat papan indikasi bahwa parkir gratis. Kemudian ada juga kartu parkir untuk keamanannya, dan itu foto atau dokumentasi aktivitas pemeriksaan kartu parkir.
Lanjut. Untuk marka pemisah parkir roda 2 dan roda 4, kemudian untuk parkir khusus difabel yang bercat biru Pak, jadi kita sediakan khusus. Kemudian ada CCTV juga untuk menunjang keamanan parkir di SKCK. Lanjut. Terkait dengan sarana prasarana, kita juga ada tempat cuci tangan serta tersedianya sabun dan air mengalir, kemudian termogan untuk mengecek suhu badan, terus ruang pelayanan, kemudian proses pengambilan nomor antrian melalui mesin antrian elektronik, kemudian tersedianya nomor antrian manual juga, serta mesin indeks kepuasan masyarakat elektronik. Lanjut. Kita juga terdapat layar monitor terkait dengan nomor antrian, kemudian loket pelayanan SKCK yang ada pembatasnya antara pemohon dan pelayanan SKCK atau petugas pelayanan yang berbahan akrilik sehingga tembus pandang namun aman. Kemudian ada layanan fotokopi gratis, kemudian speaker di dalam dan di luar ruangan terkait dengan nomor antrian. Lanjut. Ini juga ada tempat bermain anak, kemudian ruang laktasi, berikut fasilitasnya, serta televisi. Lanjut. Kita juga di dalam ruangan ada AC atau pendingin ruangan, terus wifi gratis, air minum gratis, pojok taman baca, kemudian ada kotak P3K dan APAR. Lanjut. Untuk tempat ibadah tidak terlalu jauh dari lokasi SKCK, begitu juga kantin, dan kita sediakan untuk smoking area di luar. Kita berikan satu tenda, kemudian ada kursi untuk duduk sebagai fasilitas smoking area. Dan kita ada toilet pemisah antara pria dan wanita. Lanjut. Kita juga ada jalur khusus difabel yang cukup landai dan bisa dilewati. Kemudian fasilitas seperti sepeda motor roda 2 untuk delivery SKCK bagi mungkin ibu hamil, manula, atau yang berkebutuhan khusus. Kita lampirkan juga untuk sprint petugas khusus percepatan pelayanan SKCK dan delivery. Lanjut. Ini ada loket khusus di Bapak di ruangan pelayanan publik, kemudian ada fasilitas kursi roda dan toilet khusus difabel. Lanjut. Berikut ini ada 2 toilet, 1 kloset jongkok dan 1 kloset duduk. Kita sediakan air yang cukup bersih dan layanan terkait dengan yaitu sarana dan prasarana. Kita sediakan untuk konsultasi dan pengaduan. Berikut surat petugas atau surat perintah untuk petugas yang melayani pengaduan dan konsultasi. Berikut ini juga kita tampilkan duta layanan dari Satintelkam. Lanjut. Untuk aspek keempat, yaitu terkait dengan konsultasi dan pengaduan, kita juga melayani pengaduan atau konsultasi melalui WA. Kita jawab melalui WA apabila masyarakat ingin berkonsultasi atau mengadu melalui WA. Kemudian ada juga kotak saran dan kita publikasikan juga melalui email dan medsos. Lanjut. Demikian ini Bapak, ini ruangan untuk
pengaduan untuk konsultasi atau meja untuk konsultasi. Lanjut. Ada surat perintah untuk petugas pengaduan dan konsultasi. Kita bisa juga konsultasi melalui aplikasi Pasopati. Jadi bisa berkonsultasi atau memberikan aduan di aplikasi Pasopati tersebut. Lanjut. Aspek kelima yaitu kompensasi pelayanan. Terkait dengan kompensasi pelayanan, apabila pelanggan dilayani melebihi batas waktu yang sudah kita tentukan, maka kita berikan kompensasi yaitu berupa gantungan kunci. Jadi untuk SKCK baru 20 menit, apabila dilayani lebih dari 20 menit, maka kita akan berikan kompensasi. Dan kita juga pasang banner terkait dengan kompensasi pelayanan SKCK yang kita pasang di ruang pelayanan publik. Lanjut. 6, aspek 6 yaitu terkait dengan inovasi pelayanan publik. Terkait dengan inovasi, kita juga sudah menggunakan cashless, yaitu menggunakan mesin EDC atau menggunakan kartu debit ataupun kredit, kemudian pembayaran online, ada barcode dari BRI yaitu QRIS, kemudian ada juga melalui aplikasi Pasopati. Lanjut. Berikut kita lampirkan sprint operator Pasopati, kemudian sprint petugas SKCK delivery, kemudian sprint untuk SKCK keliling. Lanjut. Kemudian Skype operator Pasopati, ini juga ada data dukung Skype untuk petugas pelayanan SKCK keliling dan delivery. Lanjut. Berikut dokumentasi dari inovasi kami, yaitu pada saat pengiriman SKCK, yaitu SKCK delivery. Kemudian ada dokumentasi kita untuk lansia yang membuat SKCK karena anaknya ingin mau menikah, dengan persyaratan membuat SKCK, kita antar karena sudah manula atau lansia. Kemudian itu juga ibu hamil kita antar ke rumah untuk SKCK-nya. Lanjut. Terkait dengan SKCK delivery, Bapak, kita publikasikan dan juga kita publikasikan SKCK keliling juga. Lanjut. Terkait dengan inovasi, diantaranya yaitu minggu melayani. Kita untuk hari Minggu kita melayani di Stadion Joyokusumo Kabupaten Pati. Dengan kekuatan 2 personil kita melayani pemohon SKCK di Stadion Joyo. Lanjut. Untuk inovasi kita juga ada aplikasi Pasopati terkait dengan penerbitan SKCK. Lanjut. Data dukung terkait dengan petugas SKCK delivery, ada daftar hadir, kemudian daftar hadir petugas SKCK keliling juga, Bapak. Lanjut. Kemudian kita juga mendapat penghargaan terkait dengan inovasi pelayanan SKCK dari Bupati Pati, dan kita juga publikasikan terkait dengan pelayanan minggu melayani, salah satu inovasi kami. Lanjut. Terkait dengan pelayanan SKCK keliling, kita di hari Minggu, yaitu pada pukul 8 hingga pukul 12
00 WIB. Ini bukti dokumentasi kami pada tanggal 15 April. Kemudian juga kita berikan brosur di swalayan untuk publikasi. Lanjut. Demikian Bapak, paparan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon ada koreksi, bimbingan dan arahan dari Bapak untuk kami supaya perbaikan yang lebih baik dalam melayani masyarakat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Kasat, terima kasih atas penjelasan. Juga ini sudah komprehensif dan rinci. Data dokumen juga disertakan dengan begitu komplit ya. Cuma mari kita coba teliti lagi per indikatornya dan kesesuaian dengan input yang sudah dilakukan agar terjadi keselarasan. Mohon izin untuk gantian share screen-nya. Untuk share screen-nya bisa dimatikan dulu. Nah, oke. Oke, kita mulai dari kebijakan pelayanan ya Pak. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk kebijakan pelayanan dari indikator yang pertama terkait dengan ketersediaan dokumen standar pelayanan tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Pak Kasat. Ya, ini juga sudah terisi 100% dengan jenis pelayanannya. Cuma mohon klarifikasi lagi Pak, ini apakah proses pembuatan dan penyusunan dokumen ini menjadi satu paket dengan yang standar pelayanan yang disin tadi Pak? Siapa Pak? Sama ya Pak? Satu paket ya, satu paket keputusan ya Pak? Satu. Agak putus-putus Pak? Siap, satu paket. Sama nggih? Oke. Sama, ya. sama Bapak. Oke. Kemudian juga kita coba lihat Pak. Kita lihat karena istilahnya standar pelayanan SKTK yang di Polres Pati ini juga lebih rigid daripada biasanya standar pelayanan yang ada di Polres yang lain. Polres yang lain biasanya hanya dua Pak, baru dan perpanjangan rinciannya. Sedangkan yang di Polres Pati ini kalau saya lihat sama jumlahnya dengan yang di SIM, yaitu 9 jenis pelayanan ya. Ya. Jenis pelayanan ini terkait dengan apa saja Pak yang membeda selain panjang dan pembaruan itu yang distandarkan apa saja ya Pak? Izin Bapak, jadi terkait dengan pelayanan kita untuk SKCK baru, kemudian SKCK perpanjangan, kemudian ada SKCK online, SKCK keliling, kemudian ada mau pelayan publik yaitu PMPP, kemudian ada SKCK delivery, kemudian surat tanda melapor untuk orang asing, kemudian surat rekomendasi untuk perizinan handak dan senjata api. Kemudian ada juga penerbitan izin keramaian Bapak. Ya. Oke, Bapak terima kasih. Berarti memang
yang di Polres tadi ini lebih detail dan termasuk layanan yang sifatnya inovatif itu dibuatkan standar pelayanan. Ini yang menjadi nilai plus dibandingkan dengan Polres-Polres yang lainnya. Siap. Kemudian yang selanjutnya Bapak, kamu coba melihat salah satu rinciannya di sini sudah cukup lengkap dan sudah secara komponen juga sudah benar, ada 14 komponen. 14 komponen, ya. Kemudian ya ada 14 komponen. Kemudian juga untuk standar biaya sudah ada dasar hukumnya seperti yang kami sarankan yang di SIM tadi. Cuma untuk standar waktu Bapak kalau bisa untuk kualitas ke depan standar waktunya harus waktu yang pasti, jadi tidak rentang. Jadi diambil aja batas waktu maksimalnya. Kalau misalnya standar pelayanan itu maksimal 20 menit, Bapak sanggup melaksanakannya, berarti cukup mencantumkan 20 menit saja sebagai batas waktu. Itu nih Pak. Untuk memang SKCK online itu ada selisih waktu lebih cepat karena dia sudah mengisi dulu, jadi memang berbeda dengan SKCK yang baru tapi tidak melalui online Bapak. Ya, oke. Cuma yang untuk pencantumannya yang ini kan yang SKTK offline ya, ini ya yang pertama nih Pak. Nah, di standar waktunya ini kalau bisa jangan rentang, jangan model rentang waktu, tapi Siap. waktu yang pasti ya. Jadi cukup waktu yang terpanjang aja yang dicantumkan 20 menit. Siap Bapak, kami perbaiki Bapak. Kemudian pengelolaan pengaduan saya kira juga sudah cukup lengkap di sini dijatuhkan. Kemudian cerdas oke, kompetensi oke, jumlah pelaksana ya oke, pengawas internal ya, jaminan pelayanan ya oke, nggih. Jadi saya ambil sampling ini sudah oke. Untuk dokumennya ini kami ambil yang dokumen yang berlaku, jadi dokumen yang terbaru. Kemudian kita kembali lagi ke indikator yang kedua ini juga sudah benar karena memang rincian standar pelayanannya ada 9, berarti jumlah jenis layanannya 9, standar pelayanannya yang dibuat ada 9, gitu. Kemudian ini kemungkinan yang ada kesalahan input karena tadi sesuai penjelasan dari Pak Kasat tadi bahwa sistem antrean itu dibuat double ya, elektronik dan non elektronik untuk menjagani sewaktu-waktu yang elektronik ada trouble ya. Siap. Nah, ini kemudian inputan dari operator ini hanya yang non elektronik yang dicentang. Padahal ini dua-duanya dicentang itu bisa Pak. Siap Bapak, nanti mungkin kelupaan staf kami ya Pak, mohon maaf nanti kita perbaiki. Oke, kemudian tadi juga sekilas saya menangkap bahwa untuk indikator yang 3C ini sudah ada semua. Nomor antrean itu foto layar antrean itu sudah ada. Siap. Kemudian speaker pengalas suara juga ada, sistem tombol otomatisnya juga ada. Kemudian untuk pembagian pengelompokannya ada ya Pak? Pengelompokan ada ya Pak? Siap, ada Bapak. Oke, nanti berarti dan fotonya nanti mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan kriteria yang ada di indikator 3C ini Pak. Siap. Pengelompokannya, kemudian pengeras suaranya sudah ada, kemudian diarahkan itu sama dengan speakernya tadi, kemudian monitor antriannya. Siap. Kemudian untuk pelibatan masyarakat saya kira tidak masalah karena ini satu paket dengan yang di SIM tadi, saya kira juga sudah pasti ada. Data radarnya juga sudah pasti ada. Nanti saling koordinasi mawon untuk input yang di F01-nya untuk data dukungnya supaya bisa saling melengkapi. Kemudian publikasi tadi juga sudah disampaikan secara rinci. Ini di medsos sudah ada, di ruang pelayanan sudah ada, di
tempat keramaian ini juga sudah ada, baliho billboard sudah ada, di media cetak, koran tadi juga sudah ada, kemudian di pamflet itu juga sudah ada, pamflet masuk di ruang layanan. Oke. Kemudian untuk yang di indikator nomor 6, ketentuan SP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 6 komponen sudah oke, 8 komponen sudah oke. SP telah disosialisasikan tadi, data dukung yang disampaikan itu sosialisasinya berbasis media belum berbasis kegiatan. Ini perlu saya klarifikasi, apakah ada juga kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung berupa forum-forum rapat itu, seperti halnya yang ada di SIM tadi, ataukah memang kegiatan yang di SIM itu juga merupakan gabungan sosialisasi, karena satu paket ini Pak, satu paket sekaligus mensosialisasikan SP-nya SIM sekaligus SP-nya SKCK. Monggo Pak. Izin sosialisasi sudah kami laksanakan, tapi mohon maaf sekali lagi, mungkin dari staf kami yang lupa untuk mengupload, nanti kita perbaiki Bapak, mohon izin. Iya, baik Bapak. Ya, ini nanti ditambahkan di data dukungnya di atasnya Bu. Siap. Kemudian untuk kemudahan akses itu sudah cukup lengkap tadi disampaikan. Bentar, foto WA, pamflet. Kalau publikasi medianya ada ya Pak. Jadi kalau mau minta informasi dengan cara pelayanan melalui Twitter ini, FB ini, nomor telepon ini ada ya? Siap. Oke, nanti dicek lagi Pak. Saya yakin ada karena di SIM tadi juga sudah ada. Sehingga nanti dilihatkan di sistem ini. Kemudian terkait dengan tersedia SP yang tepat guna. Jadi, kemudahan persyaratan tadi juga sudah ada. Saya yakin persyaratannya juga sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian prosedurnya juga sudah dituangkan jelas tadi. Kemudian kepastian layanan, standar waktu, biaya, dan keamanan tadi juga sudah ada standarnya. Kemudian ada konsultasi pengaduan. Oke. Tapi indikator yang 8 sudah oke. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan maklumat pelayanan tadi juga sudah disampaikan untuk publikasinya, kemudian redaksionalnya juga sudah disampaikan. Kita coba lihat. Ya, ini juga sudah oke. Kemudian kita cek lagi di publikasi maklumat ya. Ya, oke, berarti yang dipublikasikan sudah yang bertanda tangan. Oke, kemudian untuk survei kepuasan masyarakat itu tadi menggunakan 3 jalur kalau tidak salah tangkap saya. Ada lewat manual, ada lewat elektronik, dan ada lewat online. Kami mohon klarifikasi lagi sebagaimana yang di SIM tadi, untuk proses yang elektronik seperti apa teknisnya, kemudian yang manual seperti apa teknisnya, yang online seperti apa teknisnya. Silakan Pak. Izin Bapak, untuk terkait dengan model pengisian manual terkait dengan survei kepuasan masyarakat, karena untuk masyarakat ada yang mohon maaf gaptek juga, kemudian jadi itu pilihan yang dipilih oleh masyarakat, bukan kami yang menentukan. Kami hanya menawarkan untuk supaya kami disurvei. Jadi masyarakat yang memilih, oh saya minta yang manual aja, karena mungkin masyarakat gaptek kemudian. Ya. Kemudian untuk link memang juga pilihan masyarakat. Istilahnya kita juga menawarkan bisa melalui manual atau melalui HP. Kita
sediakan link dan mereka mengisi sesuai dengan kenyamanan atau keinginan masyarakat sendiri. Begitu juga dengan IKM, kita juga apabila masyarakat ingin mengisi melalui mesin IKM elektronik, kita juga ajari dan kita sediakan tergantung dari keinginan masyarakat. Kalau masyarakat yang menginginkan melalui HP ya silakan, seandainya ingin mencoba atau mengisi dengan IKM ya kita persilahkan dan kita ajari ke Bapak. Demikian Bapak. Nih, saya coba cari-cari tadi yang di paparannya Pak Kasat tadi terkait dengan aktivitas responden mengisi kuesioner. Kelihatannya belum ada di sistem ini. Mohon nanti bisa ditambahkan deh. Tapi di paparannya Pak Kasat tadi ada foto-foto masyarakat mengisi kuesioner dan contoh kuesionernya. Itu nanti bisa ditambahkan. Siapa Pak? Yang sebagaimana di SIM tadi, untuk yang indikator ini kita ingin melihat partisipasi respondennya seberapa intens, kemudian model kuesionernya juga pengen kita lihat. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi di SIM, untuk model kuesionernya nanti juga pengaruhnya ke ruang lingkup, ke kedalaman lingkup ya. Apakah di kuesionernya itu sudah mencantumkan jenis-jenis layanan yang diterima atau belum? Siapa? Oke, ya. Kemudian untuk publikasi hasil ini sudah benar Pak. Tadi dari ini saya klarifikasi dulu. Sudah benar semua nih. Nah, yang tidak dicentang berarti buku saku, katalog, poster dan media cetak ya. Betul ya Pak? Siap. Oke. Katalog mohon izin Bapak, ada Bapak. Ya. Mungkin staf kami belum mengupload. Ya, berarti kalau katalog ada nanti dicentang dan apa istilahnya itu ditambahkan. Ini kalau bisa nanti data dukungnya disesuaikan jenisnya Pak. Jadi data dukung aktif ya di sini tambahkan untuk aktif. Siap. Kemudian ruang layanan di ruang layanan ini yang baru ada di ruang layanan sama di medsos loh. Jadi baru ada dua ini. Walaupun mungkin di dalamnya yang lainnya ada, tapi mohon nanti bisa dipisahkan saja supaya dari luar bisa kelihatan Pak. Siap Pak. Gitu ya Pak. Oke. Kemudian, nah ini kan seperti yang kami ceritakan tadi, kami membuktikannya nanti lewat kuesionernya, kemudian nanti juga kami coba lihat di olah datanya. Apakah di kuesionernya itu sudah menyantumkan jenis layanan yang diterima atau belum. Ini foto kuesionernya sudah nih. Nanti juga kami coba akan lihat nanti kedalamannya. Kemudian ya ini kecepatan tindak lanjut hasil rekomendasi SKM ya. Sebelum laporan terbit ini ditindaklanjuti Pak. Mohon bisa dijelaskan Pak, prosesnya seperti apa? Mohon izin Bapak, untuk terkait dengan SKM, kita tindak lanjuti di bulan yang sama Bapak. Bisa dicontohkan realnya Pak? Jadi semisal ada pengaduan bulan Juli terkait dengan sarana prasarana, kita tidak lanjuti terlebih dahulu seperti contohnya kamar mandi kita cek ulang dan kita perbaiki. Demikian Bapak. Ya, tapi gini Pak. Nanti kalau memang isinya seperti itu, berarti aktivitas yang pertama aktivitas pembahasan hasil SKM-nya itu dilakukan sebelum ada laporan terbit yang pertama. Siap. Ada data pendukungnya di situ Pak. Siap, kemudian di laporan nanti laporannya juga diupload di indikator ini, walaupun mungkin yang di sebelumnya sudah nanti juga dilaporkan di sini.
untuk kami bisa lihat waktu laporannya, Pak. Nggih, waktu laporannya. Kami itu kan membandingkan antara apa istilahnya, pembahasan, kemudian laporan dan tindak lanjutnya. Termasuk juga bukti bahwa tindak lanjutnya itu dilakukan sebelum sebelum laporannya itu terbit. Kalau jenengan tadi ceritakan misalnya ada pembenahan di toilet, lah berarti rekomendasi pembenahan toilet itu ada di bulan keberapa, kemudian sudah di laporannya bulan keberapa, kemudian tindak lanjutnya di bulan keberapa. Kalau jenengan mengisinya ini sebelum laporan SKM terbit, berarti renovasinya itu misalnya di bulan Agustus, berarti laporan SKM-nya itu setelah bulan Agustus. Jadi kan sebelum atau minimal beda tanggal lah. Di bulan Agustus tapi tanggalnya lebih tua. Kemudian untuk pembahasan rencana renovasinya itu sebelum laporan itu terbit. Ya. Itu ya Pak, nanti bisa ditambahkan lagi data dukungnya untuk memperkuat argumentasi bahwa laporan ini tindak lanjut itu dilakukan atau dikerjakan sebelum laporannya itu terbit. Siap. Ini nanti masih ada waktu 1 minggu untuk bisa menambahkan data dukungnya. Kemudian terkait dengan aspek yang kedua, SDM, ini juga kami klarifikasi Pak. Tadi informasinya 50% ya Pak, berarti 3 dari 6 itu sudah tersertifikasi ya Pak? Siap Pak. Jadi 5 personil, yang 3 sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Ya, berarti yang 3-nya pelatihan-pelatihan yang tidak tersertifikasi. Kemudian kita coba lihat data sebelumnya. Ya, walaupun ini yang awal-awalnya tadi agak membingungkan, tapi di belakang-belakangnya ada data personilnya. Oke, nggih. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan responsivitas jam kerja jam 7 sampai jam 15. Siap. Sama dengan yang SIM tadi berarti Pak, jam kantornya ya Pak? Siap, sama kemudian. Sama Bapak. Kemudian yang jam kerja layanannya jam 8 sampai jam 15. Oke, oke. Kemudian untuk jam layanannya dipublikasi ya Pak? Iya Bapak. Oke. Kemudian yang huruf D untuk jangka waktu pelaksana tadi, sebagaimana SIM tadi nanti dituliskan aja nomor keputusan untuk standar pelayanannya. Ini jadi nomor keputusannya aja Pak dituliskan. Kemudian untuk yang hari libur ini apa Pak? Kegiatannya apa Pak? Untuk minggu melayani kita ada program minggu melayani Bapak terkait dengan inovasi. Itu mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Ya, itu dilakukan setiap minggu atau itu jadwal Pak? Seminggu kita 2 kali Bapak, jadi minggu pertama dan minggu ketiga. Ya, berarti nanti yang dibutuhkan adalah sekarang ini kita lihat dokumentasi kegiatannya juga ada. Sprintnya sudah di upload Pak? Siap sudah Bapak? Sudah, oke. Ya. Kita sudah dulu.
Oke. Kalau yang SKCK delivery itu dilakukannya jam berapa Pak? Atau kapan itu? Setelah pulang kerja atau gimana? Izin Bapak, jadi untuk SKCK delivery sebisa mungkin kita jam kerja dengan kita buatkan sprint sebelum mengantar untuk petugas khusus untuk mengantar SKCK-nya. Ya. Oke. Kemudian untuk yang indikator huruf F itu bisa dijelaskan Pak yang dimaksud extra time-nya tadi? Waktu tambahan setelah jam kantor, apakah ada aktivitasnya? Siap Bapak, jadi mohon izin untuk sistem kerja kita kan hari kerja dari Senin hingga Jumat. Kemudian kita extra time-nya kan hari Sabtu dan Minggu, kita pilih hari Minggu supaya masyarakat yang rutinitas hari kerja Senin dengan Senin hingga Jumat punya kesempatan untuk membuat SKCK dan terlayani untuk pembuatan SKCK itu pada hari Minggu. Jadi untuk hari libur kita membuat inovasi extra time Minggu melayani, Bapak. Ya. Oke, ini berarti pilihan ya Pak. Siap. Minggu melayani itu masuknya itu di pelayanan hari libur. Siap. Di extra time. Jadi kalau extra time itu tadi macam yang di SIM tadi itu kan habis jam 15 berarti ada aktivitas kucing misalnya. Makanya tadi saya tanyakan Pak, apakah SK delivery itu dilaksanakan setelah jam pelayanan? Kalau itu dilakukan setelah jam pelayanan itu bisa menjadi salah satu aktivitas extra time Pak. Jadi si petugasnya memberikan pelayanan mengantar dokumen itu setelah jam pelayanan. Itu sih Pak. Okay. Mohon izin terkait dengan extra time. Memang SKCK delivery terkadang ada beberapa tempat yang jaraknya agak berjauhan. Jadi kadang waktunya bisa lebih dari jam kerja, Bapak. Jadi misalnya ada 2 tempat letaknya berjauhan, petugas kami kembali ke kantor itu kadang lebih dari jam kerja. Iya. Yeah. Itu enggak itu ya Pak? Enggak kerja sama dengan Babinsa ya Pak? Kalau yang SKCK itu, SKCK delivery itu Pak? Apa langsung diantar sendiri? Dari untuk Polres Pati ada petugasnya sendiri Bapak. Oh gitu ya. Kita buatkan surat perintahnya juga untuk mengantar. Ya, oke. Berarti untuk yang indikator yang nomor 6, yang 15G maksud saya, 15G ini isinya bukan 6 jam, tapi nanti disediakan kegiatannya apa. Berarti kalau tadi kan kegiatannya minggu melayani dengan SK delivery ya, ini jenisnya seperti itu. Itu ya Pak. Sama nanti ditambahkan sprintnya untuk data dukung tambahan. Siap. Kemudian untuk kesigapan petugas 1 sampai dengan 2 menit, ini sesuai ya. 1 hari berapa orang Pak normal dengan pandemi? 60 sampai 70 Bapak. 60 sampai 70 ya. Oke. Kemudian untuk kredibilitas. Ya, ini berarti untuk yang substansi, kalau saya lihat ini juga kode etiknya juga ada kode etik tambahan dari Intelkam, nama kode etik Kapolres tadi. Nanti ditambahkan Pak, keputusan Kapolresnya tadi ditambahkan yang di SIM itu kan masuk juga di Intelkam ya. Siap Pak. Kemudian untuk yang di indikator C ini dimasukkan 3 jenis berarti Pak. Kode etik Polri, kemudian nomornya berapa, tahunnya berapa, siap. Kemudian kode etik atau kode perilaku yang ditetapkan Kapolres, sama kode etik yang ditetapkan oleh Sat Intelkam. Ya, siap. Untuk yang di indikator C-nya. Termasuk data dokumennya nanti ditambahkan. Siap Pak. Kemudian pemberian penghargaan
Ini dilakukan internal apa dilakukan lingkup Polres, Pak? Di lingkup Polres, Bapak. Di lingkup Polres ya. Mohon izin Bapak, setingkat Satintelkam Bapak yang kami maksud. Satintelkam deh. Ya. Siap. Oke, oke. Jadi ini sebentar, ini kan data dukungnya gabung ya. Juli. Ya. Oke. Nanti data dukungnya ditambah, Pak. Siap. Karena kan inputannya kan 1 bulan sekali, Pak. Oke. Berarti data dukung yang sejenis yang sudah disampaikan ini ditambahkan 3 bulan berturut-turut, berarti mungkin April, Mei, Juni atau Juni, Juli, Agustus, silakan Pak. Tapi kami bisa melihat 3 bulan berturut-turut. Oke. Nanti bisa ditambahkan di situ, termasuk juga piagamnya juga ditambahkan 3 bulan berturut-turut. Siap, kami tambahkan Bapak. Kemudian untuk pemberian sanksi, ini SOP-nya juga sudah, ini kok SOP kompensasi. Bentar. Ya, untuk pemberian sanksi nanti kami mohon ditambahkan sama sebenarnya kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan oleh Kapolres ya, yang sebelumnya sudah ada juga tadi di data dukung SIM. Itu saya pengen melihat sebenarnya untuk substansi yang di dalam kode etik itu sudah mencakup 5 penjatuhan sanksi ini enggak belum. Oke. Jadi nanti saya akan melihat apakah di kode etik yang ditetapkan oleh Kapolres itu ada aturan yang mengamanatkan bahwa sanksi itu harus dijatuhkan maksimal 1 bulan setelah ditetapkan bersalah. Siap. Ini bisa ditambahkan. Tadi dari SIM kelihatannya juga sudah ada, Pak. Tinggal nanti koordinasi saja. Kemudian untuk budaya pelayanan saya kira tidak ada masalah. Jadi seragam khusus ada, identitas nama ada, PIN atau atribut juga sudah ada. Harus kita lihat dulu. Ya. Oke, ini sudah oke untuk budaya pelayanan. Kemudian ya, tempat parkir, parkir tadi sudah dijelaskan. Ini karena malam nggak mungkin lihat di luar juga. Ini kita lihat data dukungnya saja, Pak. Bentar kita cek lagi. Berarti semua komponen terpenuhi ya, Pak. Ada kartu parkir, ada aktivitas pemeriksaan, ada pemisahan juga ya, Pak. Ada ya. Oke. Ada. Ya. Oke. Oke. Ya, oke, sudah lengkap. Kemudian, nah yang ruang tunggu bisa divisualisasi, Pak, untuk lihat item-itemnya. Siapa Pak? Dari SKTK, monggo divisualisasi, silakan. Untuk ruang SKCK agar ditampilkan untuk ruang tunggu kamera. Terima kasih Bapak. Berikut ruang tunggu yang berada di dalam ruangan pelayanan SKCK yang di dalam ruangan. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan dalam menyikapi pandemi COVID-19 saat ini. Demikian Bapak. Mohon petunjuk dan arahan.
Ya, ini Mas. Coba kita sampling aja ya, karena waktunya sudah terlalu malam. Untuk kita coba lihat apa namanya, fasilitas penyediaan air minum ada nggak Mas? Siap. Tersedia Bapak di sebelah mesin IKM ini tersedia fasilitas air minum yang diperuntukkan kepada para pemohon. Ya. Demikian Bapak. Oke, kemudian AC tadi sudah ada. Ya, oke. Bahan bacaan, televisi ada. Oke, ya udah. Oke, cukup. Oke, saya lanjut lagi untuk Terima kasih. share screen-nya. Untuk fasilitas toilet, ini kita lihat data dukung aja karena sudah malam juga. Ya, oke. Oke, kemudian untuk kebutuhan khusus ini juga kita lihat data dukungnya. Ya, untuk penunjang lainnya ya oke, untuk penunjang lainnya. Kemudian untuk front office berarti untuk pengaduan ini jadi satu sama informasi sama konsultasi ya Pak? Untuk pengaduan jadi satu sama tempat konsultasi nih. Siapa Pak? Ya, oke. Oke, ini. Ya, ini kita lanjut lagi ke SIPP Pak. SIPP ini juga elektronik dan non elektronik, online dan offline. Alamat website tadi sama, Polres Pati tadi juga sudah kita lihat. Nih. Kemudian untuk unsur yang termuat dalam SIPP, ini pengaduan sudah bisa pakai medsos Pak? Atau belum Pak? Siapa Pak? Melalui WA Pak? WA nih. Siap. Twitter sudah bisa ya Pak? Twitter, FB. Mohon izin Bapak, Ya. agak putus-putus. Selain WA, untuk Twitter, FB juga bisa ya? Bisa ya? Siapa Pak? Untuk melalui medsos bisa Bapak? Iya. Berarti kalau profil tadi kan di website ada ya, Laksana profilnya di website ada, standar pelayanan di website sama di medsos, maklumat pelayanan ada di website sama di medsos. Kemudian SKM tadi juga elektronik ya,
sama publikasinya via WhatsApp, medsos. Kemudian ini mungkin lupa mencentang, Pak. Pengolahan pengaduan kan sebenarnya juga sudah bisa pakai medsos itu, Pak. Ini tadi juga dicentang saja, Pak, nggak apa-apa. Oke, karena yang dilihat di sini kan unsur-unsur yang termuat dalam sistem informasinya, Pak. Siap Bapak. Tinggal nanti data-data dukungnya dilengkapi sesuai dengan itemnya. Siap Bapak, kami perbaiki Bapak. Berarti untuk data dukungnya tinggal ditambahkan pengolahan pengaduan yang lewat medsos, Pak. Siap Bapak, kami tambahkan Bapak. Kemudian untuk pendukung operasional pelayanan ini juga sama ini, Pak. Operasional pengolahan pengaduannya tadi kan by WA, nanti dicentang saja, Pak. Ini kan, ini kan sudah ada. Ya. Kalau pengaduan lewat website itu sudah bisa, Pak. Siap, siap Bapak, di Pasopati Bapak. Ya, oh pakai Pasopati ya, betul ya, Pak. Iya, Pasopati. Ya, oke. Ya, ini berarti yang 28D, 28E, yang pengolahan pengaduan juga dicentang, kemudian yang 29B untuk sistem pengolahan pengaduan juga dicentang, Pak. Karena sudah punya Pasopati dan ada medsos untuk fasilitasi pengolahan pengaduan. Tinggal nanti data dukungnya ditambahkan, Pak. Siap Bapak, kami perbaiki. Oke. Kemudian kepemilikan situs dan pengelola situs juga sama dengan SIM tadi. Kemudian pemutakhiran data setiap bulan ya, Pak. Siap Bapak. Oke. Setiap bulan. Kemudian untuk publikasi atau untuk penyebaran SIPP non elektronik ini juga sudah lengkap. Kita lihat data dukungnya. Ya, oke, ini sudah cukup lengkap. Kemudian media konsultasi. Ya, ini juga sudah lengkap semua. Nomor telepon ini nomor telepon khusus apa nomor telepon salah satu personel, Pak? Ini berarti nomor teleponnya khusus untuk memang khusus SKCK pelayanan ya, Bapak. Khusus untuk SKCK Bapak. Oh iya, oke. Bentar, kita lihat dulu. Kalau publikasi saluran medianya belum ditambahkan ya, Pak? Harusnya ada nih. Nanti ditambahkan ya, Pak? Ditambahkan, Bapak. Masyarakat ketika mau konsultasi itu melalui apa saja medianya nanti dipublikasi, Pak. Siap. Kemudian rubrikasi, ya, ini rubrikasi untuk konsultasi yang mudah diakses. Media informasinya Instagram, Twitter, oke. Untuk rekapan itu.
Oh, ini sudah ada, Pak. Di sini sudah ada ternyata. Oke. Nanti ditambahkan di indikator yang di atasnya. Masalah seperti ini, Pak. Bapak. Oke. Cuma ini kan masih arsip ya, untuk yang publikasi yang di medsos atau yang di media sosial nanti modelnya semacam ini, Pak. Siap, Bapak. Kemudian nanti juga ditambahkan untuk rekapitulasi konsultasi yang dipublikasi, Pak. Jadi periode waktu tertentu berapa yang konsultasi, analisanya seperti apa nanti ditambahkan data dukungnya, Pak. Siap kami tambahkan, Bapak. Ya, oke. Ya, untuk media pengaduan ini sudah lengkap ya, ada. Bentar, saya sampling satu saja, Pak. Saya lihat dulu. Ya, oke, oke. Kemudian untuk inovasi, ya, inovasi tapi juga SKCK. Ini juga sudah mendapat penghargaan sebagaimana SIN tadi ya, Pak? Siap, Bapak, dari Pak Bupati. Ya, oke. Sudah pernah ada yang datang, Pak, untuk meniru? Siap, Bapak, belum. Ya, oke. Oke, berarti yang Dari kami ulangi dari Ombudsman kemarin, Bapak. oh, kalau ombudsman Pak, nggak hanya apa istilahnya nggak monitoring ya. Jadi kalau yang datang untuk meniru itu tadi seperti yang di tapi dari Polres mana tadi itu nanti kalau misalnya ada. Siap. Oke, kemudian kalau sudah mendapat penghargaan atau apresiasi dari Bupati tadi ini tentang Pak, yang huruf G, penghargaan dari instansi lain di luar Kementerian Agri tentang Pak. Siap, Bapak. Ya, oke. Kemudian tampilkan juga nanti data tambahannya berarti piagam atau penghargaan dari Pak Bupati tadi. Siap. Ya, mungkin itu sekilas dan secara komprehensif sudah kita bahas, Pak Kasat. Siap, Bapak. Oke, terima kasih atas semua informasinya. Oke. Jadi nanti kita coba rumuskan dulu dalam konsep berita acara, oke, Bapak Ibu. Jadi nanti itu modelnya akan seperti bentar. Saya tadi sudah buka kayaknya. Bentar, Pak. Ya, nanti modelnya akan seperti ini, Pak. Jadi kami nanti berdasarkan hasil catatan kami dan rekaman yang sudah kami lakukan, nanti kami akan tuangkan hasil pembicaraan kita, kemudian nanti rekomendasinya akan kita tulis di kolom yang sebelah kanan, Pak, sebelah kanan. Nanti sebelum ditandatangani, nanti konsepnya akan kami kirimkan terlebih dahulu. Kepada masing-masing unit kerja untuk dicermati apakah dalam waktu yang ada, yang seminggu ini sudah ditindaklanjuti ataukah belum, ataukah sudah atau memerlukan waktu yang lebih lama atau masih direncanakan yang akan datang. Jadi kesepakatan nanti dibangun adalah ketika catatan-catatan kami itu sudah ditindaklanjuti dan clear, maka nanti kami akan hapuskan dari rekomendasi yang tertulis. Tetapi ketika nanti itu rekomendasinya karena mungkin memang membutuhkan waktu yang panjang atau mungkin membutuhkan istilahnya perencanaan anggaran yang besar misalnya, nah itu bisa saja nanti tetap muncul sebagai pengingat kita bersama. Jadi itu nanti kita akan tuangkan di dalam konsep berita acaranya, Pak.
nanti akan nanti konsepnya nanti kami akan sharekan PDF yang berupa konsep, nanti monggo dicermati dulu, kemudian hasil pencermatan dari Bapak Ibu unit kerja nanti akan kita finalisasi dengan satu forum online lagi semacam ini. Kemudian ketika sudah sepakat nanti akan masing-masing akan menandatangani secara online. Jadi itu juga nanti sebagai bagian akhir dari proses evaluasi di tingkat kami sebelum divalidasi oleh Kementerian Pan-RB. Jadi makaten Pak Kapolres, Pak Waka, dan Bapak Ibu sekalian, proses yang sudah terlewati ini sudah cukup komprehensif. Kami sudah mendapatkan gambaran yang cukup lengkap. Nanti karena memang ini lokusnya langsung 2 dan indikatornya banyak, jadi untuk rekomendasi konsepnya belum bisa kami sharekan langsung. Nanti kami susun terlebih dahulu, baru kami share by WA kepada Polres Pati untuk dicermati. Setelah nanti kita benar-benar fix, kita agendakan sekitar 7 hari lagi untuk melakukan finalisasi berita acara. Oke, makasih Pak Kapolres. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan gambaran secara utuh kinerja pelayanan yang ada di Polres Pati. Mudah-mudahan tadi yang saran-saran kami juga sudah dicatat. Takutnya kami nanti nge-share-nya agak lama, Pak, karena menyusunnya agak lama. Ya, Pak. Kemudian tadi sudah dicatat oleh teman-teman SKCK maupun SIM sehingga bisa langsung ditindaklanjuti dahulu. Karena ini SIPP-nya sudah kami buka lagi. Ya. Sudah kami buka lagi semua sehingga ketika sudah ada data dukungnya, monggo langsung diupload. Itu bisa dilakukan sebelum finalisasi berita acara. Begitu Pak Kapolres dan Pak Kapolres bersama Bapak Ibu dari Polres Pati. Sekali lagi kami terima kasih atas semua informasinya. Kami mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Bukan kami istilahnya mencari-cari kesalahan, tapi kami mencari celah-celah bagaimana meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di Polres Pati. Mengatakan Pak, monggo kalau izin menanggapi, silakan. Siap. Mohon izin Bapak kaitan dengan pembukaan dari aplikasi, waktunya berapa lama Pak untuk yang dibuka mulai hari ini Pak ya? 5 sampai 6 hari Pak. 6 oh hari, siap. 6 hari. Nanti hari ke-7 finalisasi berita acara Pak. Oh siap Bapak, siap. Berarti siap. Hari Kamis depan ya, mudah-mudahan hari Kamis depan kita sudah finalisasi berita acara Pak. Berarti sampai hari Rabu ya Pak untuk dicek ya Pak ya? Oke, untuk pengisian F01-nya siap. Bisa sampai hari Kamis Pak. Kamis Pak. Siap. Kamis pagi atau siang sebelum kita bahas ya Pak, kita bahas finalisasi. Nanti begitu kita finalisasi, kita tanda tangani, F01-nya langsung kita tutup. Siap, siap. Bapak mohon izin Bapak, mohon kami menyampaikan tambahan Bapak kaitan dengan upaya-upaya yang tentunya ke depan kami terus lakukan dalam rangka perbaikan dari pelayanan publik yang kami lakukan di bidang SKCK maupun SIM. Untuk Satpas Pak, mohon izin kami laporkan di Polres Pati ini sudah ada Pak bangunan Satpas prototype yang nantinya akan kami tempati mungkin kurang lebih 1 bulan lagi Pak. Kami sudah bisa tempati dan sudah bisa memakai fasilitas perbaikan sarana prasarana yang ini dari dokumentasi nanti akan kami tampilkan kaitan dengan pelayanan SIM yang alhamdulillah sudah ada upaya untuk meningkat kualitas. Langsung ke dokumentasinya aja yang di bawah. Ya ini Pak, mohon izin Pak Agustinus dan Pak Indriatmo, ini adalah gedung Satpas Pati yang baru Pak. Belum kelihatan Pak, belum kelihatan. Share screen-nya belum kelihatan. Ini Pak, mohon izin, ini gedung Satpas yang terbaru kami Pak. Ya. Yang tentunya ini melakukan upaya dari kami dalam rangka peningkatan kualitas, jadi sudah merupakan Satpas prototype, termasuk tempat uji kendaraan, roda 4, roda 2, sudah bergabung dengan unit layanan yang ada di
Satpas, kemudian juga dari sisi sistem alur mekanisme, kemudian kaitan dengan juga tata cara dan aturan serta SOP-nya sudah mengacu kepada aturan yang sama dengan saat ini, cuma memang fasilitas Pak dari sarananya sudah terfasilitasi cukup lebih baik. Kemudian ini yang dari Satpas Prototype Pak untuk dokumentasinya. Kemudian yang berikutnya Pak kaitan dengan pelayanan SKCK. Kami juga saat ini sedang membangun gedung pelayanan Pak terpadu yang insya Allah juga bulan depan mungkin sudah rampung Pak, sudah bisa kita pakai juga untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Yang nanti rencana gedung pelayanan terpadunya itu ada yang di sebelah kanan, tapi itu masih gambar 3D Pak. Kemudian ini yang sedang dalam proses pembangunan atau kondisi saat ini Pak. Jadi tentunya ini adalah merupakan upaya-upaya dari kami Pak, dari Polres Pati yang selalu senantiasa berupaya maksimal mungkin untuk memberikan pelayanan di bidang SIM dan di bidang SKCK. Mohon izin kepada Bapak Agustinus dan Bapak Indriatmo, kami selaku pimpinan di Polres Pati, kemudian seluruh anggota Bapak yang ada di Polres Pati mengaturkan ucapan terima kasih, matur sembah nuwun atas bimbingan-bimbingan, kemudian arahan dan tentunya evaluasi yang sudah dilaksanakan. Tentunya kami terus-menerus untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan secepatnya kami akan lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah ini langsung kami laksanakan rapat Monef untuk perbaikan dari indikator-indikator yang tadi sudah Bapak sampaikan. Matur sembah nuwun Pak Agustinus, Pak Indriatmo atas waktunya. Semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri Pak Agustinus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Kapolres, tadi sudah disampaikan rancangan ke depan Siap. Ditambahkan pula. Saya dan Mas Indriatmo cuma nitip pesan saja untuk gedung yang baru. Mohon bisa diperhatikan untuk standar Satpasnya. Siap. Mungkin kalau selama ini misalnya karena ruangnya terlalu sempit, jadi ruang pengaduannya kurang representatif, berarti di gedung yang baru bisa ditambahkan kualitasnya. Ya Bapak. Syukur-syukur nanti kita bisa melihat pas barunya itu kan enak. Siap Bapak, siap. Ngaten Bapak, Ibu. Siap, matur sembah nuwun Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami akhiri sesi dari evaluasi ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen Bapak Ibu. Siap.